Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Hamsyah dari Universitas Terbuka dari UPBJJ Medan dengan prodi Sistem Informasi, dan yang saya akan bahas di sini tentang tugas 1 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Kita akan baca soalnya dulu. Soal pertama yaitu membuat rangkuman dan bahan materinya boleh diambil dari internet. Yang pertama membahas tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 yang dibuat di Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Lalu yang kedua atau B yaitu membahas tentang sejarah Java dan perkembangannya hingga saat ini, dan cari referensi internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Oke, kita akan membahas soal nomor 1 dahulu ya. Saya akan membacanya satu-satu. Algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma adalah serangkaian langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu di dalam pemrograman komputer. Algoritma dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti bahasa alami, pseudocode, diagram alur, atau langsung dalam kode program, dan juga flowchart ya. Nanti akan dibahas di soal nomor 2. Peran algoritma dalam pemrograman yaitu adalah sangat penting dalam pemrograman karena memiliki efisiensi yang baik dalam pengerjaan pemrograman yang dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Reusabilitas yaitu bisa digunakan kembali dalam berbagai program dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Lalu pemecahan masalah yaitu membantu pemrogramer atau programmer dalam merancang solusi yang sistematis untuk masalah kompleks. Hubungan antara algoritma dan bahasa pemrograman yaitu algoritma merupakan dasar dari setiap program komputer. Artinya algoritma ini sangat penting ya untuk bahasa pemrograman. Digunakan untuk mengimplementasikan algoritma tersebut agar dapat dijalankan oleh komputer. Bahasa pemrograman digunakan untuk mengimplementasikan algoritma. Pemahaman yang kuat tentang algoritma memungkinkan programmer untuk menulis kode yang lebih efisien dan mudah dipahami. Jenis-jenis algoritma. Berikut adalah beberapa jenis algoritma. Yang pertama saya akan membahas tentang algoritma pencarian. Digunakan untuk mencari elemen dalam struktur data seperti algoritma pencarian linear dan biner. Lalu yang kedua ada algoritma pengurutan, digunakan untuk mengurutkan data seperti algoritma bubble sort, quicksort, dan merge sort. Algoritma rekursif, algoritma yang memanggil dirinya untuk menyelesaikan sub masalah seperti dalam perhitungan faktorial atau di rate Fibonacci. Algoritma greedy, memilih solusi optimal lokal dengan harapan mendapatkan solusi optimal global, seperti dalam algoritma Dijkstra untuk pencarian jalur terpendek. Oke, pentingnya algoritma dalam dunia teknologi. Algoritma adalah fondasi dari pengembangan teknologi modern. Algoritma digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mesin pencari, media sosial, hingga sistem rekomendasi.
Pemahaman yang baik tentang algoritma memungkinkan pengembangan solusi teknologi yang inovatif dan lebih efisien. Berikut ada daftar pustaka yang telah saya buat sesuai dari soal nomor 1 dari tugas 1 ya, tentunya. Sini ada lebih dari 5 saya buat, beserta linknya juga ada sebagian ya. Oke, kita akan membahas sejarah Java dan perkembangannya juga di sini. Sejarah singkat dari Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystem pada tahun 1995. Awalnya dirancang untuk perangkat elektronik seperti televisi interaktif. Java kemudian berkembang menjadi bahasa pemrograman yang digunakan secara luas. Kemampuannya untuk dijalankan di berbagai platform tanpa perlu modifikasi kode. Sebenarnya nama pengembang ini banyak ya sebenarnya, setahu saya. Cuman saya maksudkannya salah satunya aja. Oke. Sejak diluncurkan, Java telah mengalami banyak update atau pembaruan dan peningkatan fitur. Beberapa hal penting dalam perkembangan Java yaitu meliputi Java 1 tahun 1996, yaitu versi pertama yang dirilis dengan slogan Write Once Run Anywhere. Yaitu kita bahas Java kedua di tahun 1998, mungkin ini tahun pembuatannya ya. Memperkenalkan Java Platform Enterprise Edition atau J2EE untuk aplikasi perusahaan. Lalu Java 5 di tahun 2004 menambahkan fitur seperti generics dan annotations. Lalu ada Java 8 di tahun 2014 memperkenalkan Lambda, Expression, dan Stream API. Lalu Java 17 di tahun 2021 versi Long Term Support atau LTS terbaru dengan peningkatan performa dan keamanan. Ini kita bahas yang ketiga ya. Di sini ada software dan aplikasi yang dibuat dengan Java. Berapa software yang terkenal dibangun menggunakan Java? Yaitu antara lain Eclipse, sebuah Integrated Development Environment atau IDE yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Java dan bahasa pemrograman lainnya. Eclipse mendukung berbagai plugin yang memudahkan perkembangan perangkat lunak atau software. Lalu ada Android Studio, IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android Studio yang menyediakan berbagai fitur seperti editor kode, emulator, dan alat debugging yang mendukung pengembangan aplikasi Android menggunakan Java. Lalu di sini ada aplikasi modern ya zaman sekarang yang kita gunakan. Mungkin ada di Android ada sistem operasi. Untuk membuat sistem operasi ya Java ini digunakan. Berapa pentingnya Java ini nih zaman sekarang, digunakan untuk membuat sistem operasi. Contohnya itu ada sistem operasi dari Oppo, dari Xiaomi, dan merek HP lainnya ya. Open Office, paket aplikasi perkantoran open source yang dikembangkan menggunakan Java. Lalu ada Netflix, platform streaming yang menggunakan Java untuk backend dan layanan infrastruktur. Spotify, layanan streaming musik yang memanfaatkan Java untuk fungsional. Lalu ada LinkedIn, jaringan sosial profesional yang menggunakan server berbagai fitur. Ini untuk lamaran kerja ya LinkedIn ini, setahu saya ya. Lalu di sini ada keunggulan Java. Ada 3 ya, yang buatnya populer di kalangan pengembang ya, atau user atau penggunanya ya, atau programmer lah. Portabilitas, kode Java dapat dijalankan berbagai platform tanpa perlu dimodifikasi.
Lalu keamanannya memiliki keamanan bawaan yang melindungi dari berbagai ancaman. Lalu kinerjanya dengan just-in-time compiler. Java menawarkan kinerja yang baik untuk aplikasi desktop and web. Lalu di sini ada flowchart sesuai dari soal nomor 2 ya. Di sini permintaan soalnya yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Saya sudah membuatnya ya, flowchartnya tadi. Di sini ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Ada golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Lalu di sini membahas lemburnya. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka berjam dengan ketentuan berikut. Ya. Di sini karyawan 1 jam maka gaji 30%, 32%, 36% sampai dengan 38%. Oke. Tadi saya ulangi ya. Jika karyawan lembur, maka mereka per jam dibayar dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya yaitu 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya yaitu 32% dari gaji pokok. Selanjutnya 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan 4 jam, lembur 4 jam, maka gajinya 36%. Jika karyawan lembur di atas atau 5 jam, maka gajinya 30% dari gaji pokok. Oke, inputan flowchart berikut adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, kita akan membahas flowchart-nya dulu ya. Langsung dari sininya aja. Kita akan mulai, yaitu menginput golongan pekerja. Ada golongan A, B, dan C. Dan juga jam lembur pembahasannya. Oke, kita lanjut ke golongan pekerja dulu ya. Di sini ada golongan A dengan gaji pokok 5 juta, lalu ada golongan B dengan gaji pokok 6.500.000, lalu ada golongan C dengan gaji pokok 9.500.000. Lalu di sini tentang pembahasan lemburnya. Jika karyawan atau pekerja lembur 1 jam, maka berapa penghasilannya? Oke, penghasilannya adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30%. Itu untuk lembur 1 jam ya. Untuk lembur 2 jam, gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 32%, lalu ada lembur 3 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 34%, lalu ada lembur 4 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 36%. Lalu ada lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam. Gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 38%. Artinya, kalau lemburnya sudah di atas 5 jam itu kalikannya tetap 38% ya. Sesuai dengan gaji pokoknya. Total penghasilannya itu gaji pokok sesuai golongan ditambah dengan gaji lembur. Lalu kita akan menampilkan total penghasilan lalu selesai. Oke. Selesai sampai situ ya. Di sini adalah flowchart. Lalu kita akan membahas tentang pseudocode-nya. Sama ya penjelasan sebenarnya. Lalu kita start, input golongan, lalu kita input jam lembur, lalu kita set gaji pokok, lalu set gaji lemburnya. Jika golongan A, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya di sini adalah 6.500.000. Lalu jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Output golongannya tidak valid. Oke, stop and if. Dan jika jam lembur 1 jam, maka gaji lembur dengan 0,30 dikali gaji pokok. Jika jam lembur 2 jam, maka gaji lembur
0,32 dikali gaji pokok. Jika jam lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,34 dikali gaji pokok. Seterusnya, jika jam lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,36 dikali gaji pokok. Lalu, jika jam lembur 5 jam atau di atas 5 jam, maka gaji lembur 0,38 dikali gaji pokok. Oke, gaji lembur sama dengan 0. Oke. Untuk melihat hasil-hasil tersebut, kita akan melihatnya di programan Java. Sini saya sudah buat Javanya ya, teman-teman. Dan juga ibu tutor. Kita coba saja Javanya berhasil atau tidak. Oke. Kita mau minta golongan A saja ya. A. Oke. Oke. Run dulu. Masukkan golongan A, lalu kita enter. Kita masukkan jam lemburnya mau berapa jam. Oke, 5 jam aja. Nah, kira-kira segitu ya. Masukkan jam lembur 5 jam ada 6.900.000 jika lemburnya 5 jam. Bagaimana dengan golongan C? Mungkin lebih besar ya. Golongan C. Oke, golongan C. Golongan C. Golongan C, jam lembur 5 jam. 13.110.000. Oke. Mungkin kalau kita coba satu-satu akan menghabiskan waktu ya, teman-teman. Kita akan clear. Lalu golongan B. Karena C dan A sudah, kita minta golongan B. Golongan B kita minta di jam lembur 4 jam saja. Oke. Kode successful. 8.840. Berikut adalah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Maaf, ini di studio code ya. Lalu di sini semua sudah lengkap. Oke. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.